mari kita mengenal lebih jauh tentang kegiatan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan bagi mereka pengikut Kristus atau disebut orang Kristen. Kegiatan yang sangat sakral, kegiatan yang sangat penting untuk kita ketahui, sehingga kita ketika melaksanakan atau ikut dalam perjamuan kudus bisa memahami dengan benar dan mendapatkan berkat di dalamnya. Di dalam perjamuan kudus ini kita diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan di dalamnya itu sangat besar kuasa yang terkandung di dalamnya. Manakala kita ketika menerima tubuh dan darah Kristus yang disimbolisasi dalam roti dan cawan anggur, maka tubuh dan darah Kristus itu yang akan menyatu dengan tubuh dan darah kita, dan itu sangat besar manfaatnya, berkatnya melimpah bagi kesehatan tubuh kita, rohani kita untuk lebih baik lagi, dan selalu disucikan ketika kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini bisa dilakukan bagi mereka yang tentu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam dirinya secara pribadi. Nah, orang yang demikianlah yang bisa mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Jadi kita perlu memahami dengan pasti ketika kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, maka di awal-awal kegiatan ini kita harus berdoa di dalam diri kita masing-masing dengan sungguh-sungguh, minta kita dikuduskan, disucikan dengan darah Kristus, supaya kita layak menerima tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan ini. Karena kita jika tidak sungguh-sungguh atau tidak siap hati kita untuk menerima perjamuan kudus, maka ketika kita makan roti dan minum cawan Tuhan, kita akan berdosa. Ya, tentu berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus jika kita belum percaya dan menerima Dia. Karena itu hendaklah kita masing-masing menguji diri kita sendiri-sendiri, dan baru sesudah itu ketika kita sudah berdoa, kita sudah minta disucikan, dikuduskan, dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus, barulah kita ikut ambil bagian di dalamnya. Karena kalau kita melakukan perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan kelegaan di dalam hati, selain kita memang disucikan, dibersihkan, dan kita mengingat kembali akan sengsara Tuhan Yesus ketika Dia disalibkan di atas kayu salib. Dan kalau perjamuan kudus itu biasanya dilakukan karena kita mengenang Tuhan Yesus yang berkumpul dengan murid-muridnya. Itu merupakan jamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum keesokan harinya Tuhan Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk menjalani proses menuju ke kayu salib. Dan kita dalam perjamuan kudus ini kita mengingat akan pengorbanan tubuh Kristus yang sudah dicabik-cabik, dicambuk, mulai dari kepala, lambung sampai ke kaki. Dia menderita untuk kita. Kepalanya diberi mahkota berduri, lambungnya ditusuk dengan tombak, kaki tangannya dipaku di atas kayu salib. Jadi mulai dari kepala, bagian tengah tubuh, dan kaki itu melambangkan pengorbanan total Tuhan Yesus demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Maka kita melakukan perjamuan kudus itu untuk mendapatkan
segala anugerah yang Tuhan sudah sediakan, ya. Selain keselamatan, juga kita diberikan anugerah hati yang baru, kita diberikan suatu manfaat yang lain, entah itu mungkin kita disembuhkan dari penyakit, atau kita dibebaskan dari pikiran-pikiran stres, emosi yang meledak-ledak. Nah, itu semua boleh kita disucikan karena Tuhan dengan kasih-Nya itu memberikan itu semua kepada kita. Jadi prosesnya ketika itu pada zaman terakhir itu Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, dan inilah yang kita lakukan jika kita perjamuan kudus di perkumpulan kita, entah di gereja atau perkumpulan kelompok yang lain, atau mungkin secara pribadi ketika ada keadaan khusus, ya. Maka di situ dikatakan ketika murid sedang makan dengan Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, lalu bersyukur, lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sudah itu, ya, setelah kita makan rotinya, kemudian kita ambil cawan anggur, kita angkat di atas kepala kita lanjutkan dengan untuk minum dari cawan Tuhan. Nah, lalu setelah itu ia mengambil cawan, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah dari cawan itu." Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan dan dimeteraikan oleh darahku. Ya, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku." Nah, jadi itu Bapak, Ibu, itulah yang kita lakukan saat melakukan perjamuan kudus. Kita mengenang akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita mengenang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, menyelamatkan kita, dan kita meresapi dengan setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, pengorbanan yang demikian besar dari Tuhan Yesus itu akan membuat hati kita sangat bersyukur. Kita akan menyadari betapa luar biasanya Tuhan Yesus mau menderita, mulai dari proses dia diadili sampai dia memikul salib dan akhirnya dipaku di atas kayu salib, dan dia mengorbankan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita. Maka ketika kita melakukan perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan berkat jasmani dan rohani yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ya, kita patut bersyukur, ya. Dan biasanya setelah kita melakukan perjamuan kudus, kita berdoa secara pribadi atau kita memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepadanya. Ya, bisa aja kita menyanyikan lagu, "Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru." Dan setelah ini selesai, biasanya tidak lama kemudian akan diakhiri dengan menerima doa berkat. Maka kita akan menerima doa berkat itu, ya, dari Tuhan sebelum kita mengakhiri pertemuan atau ibadah kita. Ya. Dan untuk itu biasanya jemaat mempersiapkan dirinya untuk menerima berkat Tuhan dengan kita pujikan pujian kepadanya, kepada Tuhan, ya, untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan untuk hidup kita, untuk kita jalani seterusnya setelah ibadah ini, setelah perjamuan kudus ini. Dan
kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu, menyinari kalian dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menjaga nyawamu dari segala kejahatan, keluar masukmu dijaganya selama-lamanya. Tuhan Bapa di surga memenuhi segala kebutuhanmu sesuai dengan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Kiranya kasih dari Bapa surgawi dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Amin.